Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristina Delia, NPM 21510200364 dari kelas H, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas UIN Raden Intan Lampung. Saya di sini akan mereview jurnal Qiraatul Quran yang berjudul Adab-adab membaca Al-Quran bagi seorang wanita. Adab membaca Al-Quran harus diperhatikan bagi seorang wanita. Terlebih, membaca Al-Quran memang diperintahkan untuk seluruh umat muslim di dunia. Sebagai kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, kitab suci ini memiliki keistimewaan yang sempurna. Dalam membacanya pun kita diharuskan untuk memperhatikan adabnya. Bagi perempuan, usahakan dalam keadaan suci dan menutup aurat dengan baik. Lebih lengkapnya berikut kita simak adab-adab dalam membaca Al-Quran bagi seorang wanita. 5 adab membaca Al-Quran bagi wanita yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak dalam keadaan haid. Imam An-Nawawi dalam Ijma Kitab At-Tabyan fi Adabi dijelaskan bahwa terlarang untuk wanita yang dalam keadaan tidak suci membaca Al-Quran. Namun, jika untuk sekedar memegang mushaf itu boleh saja. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kitab yang suci. Untuk itu, sebagai wanita jika ingin membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci pula. Sebagai alternatif lain, bagi wanita yang haid bisa menyimak sekaligus mendengarkan orang lain yang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu membacanya dengan tartil. Seseorang yang membaca Al-Quran diharuskan untuk membacanya dengan perlahan, dengan tajwid dan mahtab yang jelas dan benar. Ini bertujuan agar bacaannya dapat dipahami dan dihayati dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran atau khatam kurang dari 3 hari, berarti dia tidak memahaminya. Hadis riwayat Ahmad dan para penyusun kitab-kitab sunnah. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran mulai dengan isti'adzah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 98 yaitu, dan bila kamu akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Membaca Al-Quran usahakan di tempat yang hening agar tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Jika ada yang sedang sholat, tidak perlu membacanya dengan nada yang keras, cukup dengan suara lirih. Nabi Muhammad SAW bersabda, ingatlah bahwasanya setiap dari kalian bermunajat kepada Robbinya, maka janganlah salah satu dari kamu mengganggu yang lain, dan salah satu dari kamu tidak boleh bersuara lebih keras daripada yang lain pada saat membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Baihaqi, dan Hakim. Selanjutnya yang keempat yaitu membaca dalam keadaan tidak najis dan duduk yang sopan. Sudah jelas tertulis dalam Al-Quran bahwa seorang wanita dianjurkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Posisi tubuh saat membaca Al-Quran diusahakan duduk dengan sopan. Bisa dilakukan dalam keadaan tidur jika memang beberapa halangan seperti sakit parah. Namun di sini diperbolehkan apabila dia membaca dalam keadaan terkena najis. Imam Haromain berkata, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh, akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. Yang terakhir yang kelima yaitu membaca dengan khusyuk. Membaca Al-Quran bisa dengan menangis karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca bisa menyentuh jiwa dan perasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 109 yang artinya, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Namun, jangan sampai kita berpura-pura menangis dengan tangisan yang tidak alami. Baiklah, demikian adab membaca Al-Quran yang bisa dijadikan pengetahuan bagi perempuan muslim yang hendak membaca kitab suci Al-Quran. Semoga kita semua bisa selalu istiqomah dalam mengerjakan kebaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.